Inilah seburuk-buruknya mantan presiden. Menggelikan, memuakkan, tapi Jokowi tetap tebal muka. Peduli amat apa kata kalian. Yang penting bagi dia, kekuasaannya tetap bertahan dan makin menggurita. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Pilkada bisa dianggap sudah selesai. Hasil quick count sudah bisa menjadi rujukan siapa-siapa saja yang bakal menjadi bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia. Pilkada tahun ini sangat spesial karena menjadi pertarungan politik antara PDIP dan kubu Jokowi. Kubu Jokowi adalah koalisi jumbo dengan belasan partai, didukung oleh pemerintahan Prabowo dan punya kekuatan politik super besar. Bisa dibilang, untuk Pulau Jawa, kelompok Jokowi berhasil menguasai kecuali Jakarta. Jawa Tengah yang terkenal sebagai kandang banteng berhasil ditaklukkan. Di pemilihan Gubernur Sumatera Utara, menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution berhasil menang telak, mengalahkan paslon yang diusung PDIP. Begitu juga dengan pemilihan wali kota Solo. Calon yang didukung Jokowi berhasil menang mengalahkan calon dari PDIP. Tapi kita semua, bahkan banyak orang yang melek politik sudah tahu kenapa banyak calon dukungan Jokowi yang menang, terutama di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding aparat menyalahgunakan kekuasaan di pilkada serentak. Pihaknya menerima banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari mereka. Awalnya mereka menyebut sebagai oknum. Tapi karena melihat ada begitu banyak kejadian yang serupa di beberapa wilayah, maka itu bukan oknum. Ada beberapa wilayah yang diduga melibatkan campur tangan aparat, yaitu Pilkada Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Belum lama ini, Ganjar pernah bilang hasil yang didapatkan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024 adalah karena tidak ada tekanan dari aparat terhadap mereka. Menurut dia, hal itu juga menjadi kunci kemenangan calon kepala daerah yang diusung PDIP di beberapa daerah. Sejalan dengan apa yang dikatakan Ganjar, ternyata banyak yang menuding Jokowi sebagai sosok yang terlalu banyak cawe-cawe. Bahkan di media sosial, banyak yang menyebut Jokowi sebagai orang yang mengerahkan Partai Coklat alias Parcok untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Jokowi juga dituding melakukan hal yang sama di Pilkada Jawa Tengah. Kalian pasti sudah tahu ya, Partai Coklat itu apa? Istilah ini memang lagi ngetren di dunia politik. Jokowi disindir dan disenggol oleh banyak orang saat ini. Jokowi dianggap tokoh yang worst of the worst, terburuk dari yang terburuk, lebih parah dari SBY dulu. SBY semasa pensiun tidak pernah macam-macam di Pilpres. Kalau SBY dulu mau menghalangi Jokowi maju di Pilpres 2014, bisa saja kan? Bisa saja SBY dari dulu mempersiapkan anaknya untuk menjadi calon pemimpin. Tapi SBY tidak melakukan itu. Beda dengan Jokowi yang terang-terangan mempersiapkan jalan yang mulus untuk anaknya di Pilpres 2029. Padahal masyarakat sudah menyindir habis-habisan. Tapi Jokowi malah tidak malu, bahkan makin ngegas. Urat malu sudah putus. Kepentingan keluarga nomor satu. Demokrasi akhirnya dikorbankan demi keluarga. Ketika Jokowi ditanya soal pengerahan Partai Coklat untuk membantu menantunya, Jokowi memberi jawaban standar. Tanyakan langsung kepada Bobi Nasution. Jokowi minta semua tuduhan itu dibuktikan, jangan cuma bisa tuduh-menuduh. Pokoknya bagi pihak yang merasa keberatan, diminta supaya melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau ke MK. Jokowi belakangan ini sangat pintar melawak dan bercanda. Hari gini siapa sih yang mau percaya dengan Bawaslu? Semua orang tahu Bawaslu sangat lemah dan melempem. Beberapa waktu belakangan ini Bawaslu masuk angin ketika diminta mengusut beberapa hal. Apalagi kalau yang berkaitan dengan Jokowi dan keluarga. Jangan harap Bawaslu bakal galak. Sekelas KPK saja tidak berani tegas dengan Kaisang mengenai pesawat jet.
Siapa sih yang berani macam-macam? Bahkan sekelas Prabowo saja, dia bisa bikin video dukungan kepada paslon Pilkada Jawa Tengah di kediaman Jokowi di Solo. Padahal itu tidak etis dan dikritik di mana-mana. Kalaupun bisa dibuktikan, terus kenapa? Memangnya bakal diselidiki? Iya sih, tapi endingnya sudah ketahuan. Drama politik di negara ini mirip sinetron Indonesia. Ceritanya selalu sama dan endingnya bahkan anak kecil pun sudah tahu. Kembali ke jawaban dari Jokowi. Apakah kalian percaya? Pasti banyak yang bilang tidak percaya. Di kolom komentar, mayoritas semua komentarnya negatif. Mereka tidak percaya dengan kepolosan wajah Jokowi. Mereka punya rumus, jika Jokowi bilang kanan, maka beloknya ke kiri. Kayak emak-emak naik motor. Lampu sen kanan tapi belok kiri. Jokowi kalau bilang A, maka artinya bisa B, C, D, sampai Z. Jika dia bilang meroket, maka artinya itu nyungsep. Kalau Jokowi bilang, tanya ke orang-orang yang bersangkutan, maka kalian sudah tahu maksudnya. Kalau ada yang belum mengerti kelakuan Jokowi, artinya bisa jadi sudah ketagihan bansos. Sebenarnya Jokowi masuk perangkap yang dilempar masyarakat. Akhirnya dia masuk perangkap juga. Jokowi saat ini punya banyak gelar baru. Ada beberapa yang saya tahu, di antaranya adalah Bapak Jastip Politik, Makelar Pilkada, Marketing Pilkada, Jubir Kampanye, dan lain-lain. Seharusnya Jokowi jangan cuma berani membantah, harusnya berani menuntut orang-orang yang menuduh biar tidak menjadi pencemaran nama baik. Tapi saya yakin Jokowi takkan berani karena bakal menjadi bumerang. Kebobrokan dia bakal dikorek lebih dalam. Banyak orang tidak percaya dengan omongan Jokowi. Yang paling nyata adalah ketika dia bilang bakal balik ke Solo setelah pensiun. Jadi rakyat biasa. Faktanya malah jadi presiden-presidenan, jadi jubir kampanye, bagi-bagi kaos. Itu bukan pensiun, tapi terkena sindrom tidak bisa move on. Ini bukti nyata, omongan Jokowi tidak bisa dipercaya. Sen kiri belok kanan. Selama pilkada ini Jokowi benar-benar terekspos media. Kegiatannya yaitu kasih endorse di pilkada. Ahmad Lutfi, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Satu-satunya mantan presiden yang agak lain dan sangat membingungkan. Presiden yang lain setelah habis masa jabatan agak menjauh dari hiruk-pikuk politik. Menjauh dari media, menikmati masa pensiun, melakukan hobi, enjoy the life. Jokowi beda, raut wajahnya masih terlihat sangat ambisius. Seperti tidak rela lepas dari jabatan presiden. Jokowi sepertinya terancam kalau orang-orang yang dia dukung kalah di pilkada. Jokowi harus turun gunung begitu melihat elektabilitas jagoannya melorot. Inilah seburuk-buruknya mantan presiden. Menggelikan, memuakkan, tapi Jokowi tetap tebal muka. Peduli amat apa kata kalian. Yang penting bagi dia kekuasaannya tetap bertahan dan makin menggurita. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.